Shalom Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Kita akan mulai ibadah kita, doa renungan tengah pekan kali ini. Sebelum kita akan mendengarkan renungan, kita akan berdoa, kita satukan hati. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu terhadap hidup kami Tuhan. Kau menyertai kami sepanjang hari ini, dalam setiap aktivitas kami Tuhan. Kami mengucap syukur, dan saat ini Tuhan, kami akan menyatukan hati kami untuk datang memuji, memuliakan Kau, menyembah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan satu pujian, kiri kananku ada Tuhan. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berserah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Dia pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Sama-sama katakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Dengan iman, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Sekali lagi, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita, telinga kita, pikiran kita untuk mendengarkan renungan. Sebelum itu mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah memuji Kau Tuhan. Dan saat ini kami siapkan hati kami, telinga kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus melingkupi kami, karena kami tahu daging kami lemah, tetapi Roh Tuhan penuh dengan kuasa. Sebab itu Tuhan, Kau bantu kami, supaya firman yang telah disampaikan nanti boleh menjadi berkat bagi hidup kami, juga memberkati setiap orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, di mana malam hari ini
saya beri judul fokus. Kata fokus sering kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya anak sekolah, seorang guru ngomong fokus ke pelajaran. Seorang pekerja, mungkin atasan kita ngomong fokus di pekerjaan. Dan biasanya orang yang fokus, baik itu anak sekolah, siswa-siswi, atau pekerja, itu biasanya tingkat keberhasilannya itu adalah besar. Demikian juga di dalam kehidupan kerohanian. Jadi fokus, kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah pusat, memusatkan, ya. Memusatkan mata, pikiran, telinga ke salah satu titik. Di dalam iman, di dalam percaya kepada Tuhan, di dalam kerohanian, apa sih impact-nya kata fokus ini? Kita akan belajar, kita akan membaca di dalam Ibrani 12 ayat 2. Ya, Ibrani 12 ayat 2 yang mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, di dalam firman Tuhan ayat ini ada kata-kata melakukan, ya. Ada kata-kata melakukan. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, di ayat yang pertama itu berbicara tentang perlombaan, ya, perlombaan iman. Dan kapan perlombaan ini kita lakukan? Perlombaan ini kita lakukan pada saat kita hidup, perlombaan iman itu. Dan yang kedua adalah mata yang tertuju. Nah, mata yang tertuju ini artinya adalah fokus, memandang. Terjemahan lain mengatakan mengikuti teladan Tuhan Yesus. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, firman ini di dalam Ibrani 12 ayat 2 ini, ya saat ini kita lakukan perlombaan iman. Kita fokus di dalam perlombaan iman. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara sekalian melihat suatu perlombaan atau suatu pertandingan, pasti dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup. Nggak mungkin orang-orang yang mati itu mengadakan perlombaan. Diadakan perlombaan orang-orang yang sudah meninggal, enggak. Jadi saat ini kita masih hidup. Kita sedang melakukan perlombaan iman. Jadi Bapak Ibu, fokus ini adalah fokus kita ini memandang kepada Tuhan Yesus. Fokus kita ini meneladani Tuhan Yesus. Sekarang kita ibaratkan, kalau kita mengendarai sebuah kendaraan, baik itu mobil, setir mobil, ataupun kita mengendarai motor. Kalau seorang pengendara, baik mobil atau motor, itu matanya itu pasti tertuju kepada jalan. Ya, tertuju kepada jalan. Dan seorang sopir, seorang pengendara yang baik, itu pasti fokus kepada jalan yang dilalui. Meskipun pada waktu di dalam perjalanan dia melihat sesuatu, pasti dia cuma melirik aja. Meskipun di perjalanan ada teman atau saudara yang menyapa, pasti cuma melirik aja. Karena apa? Keselamatan penumpang itu yang diutamakan. Jadi sopir yang baik, pengendara yang baik, dia akan fokus ke jalan raya supaya tidak celaka. Terus yang kedua, seorang pengendara kendaraan, sopir, itu pasti fokus juga kepada rambu-rambu yang ada. Contohnya,
Kalau kita berkendara, satu saat ada traffic light, lampunya kuning. Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Kita akan siap-siap untuk berhenti, karena sebentar lagi pasti merah. Jadi nggak perlu atau nggak mungkin sopir yang baik, pengendara yang baik itu terus nerobos. Ya, akhirnya terjadi kecelakaan. Demikian juga dengan kehidupan kerohanian kita. Kalau kita sadar bahwa kita sedang di dalam perjalanan hidup, sedang di dalam perlombaan iman, harusnya kita juga fokus kepada jalan kita. Siapa jalan kita? Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, ya. Yohanes 14 ayat yang ke-6 itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi selagi kita masih hidup sekarang, kita ini memandang kepada jalan. Jalan itu siapa? Ya Tuhan Yesus. Kenapa sih kita memandang Tuhan Yesus? Karena pertama, kasihnya Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia sudah mati, dia sudah bangkit, dia sudah menyelamatkan kita, dan janji-janjinya luar biasa kepada kehidupan kita. Jadi, apapun yang kita lakukan, mungkin saat ini ada orang yang menyakiti kita. Pada waktu kita berkendara di jalan raya itu biasanya kita dipotong, Bapak Ibu ya, dipotong. Ada yang kita sedang berkendara, ada di depan ada motor, ratingnya, sennya itu kiri, belok ke kanan. Ya, kita menjadi marah. Ya, biasalah seperti itu. Kita jumpai sehari-hari. Demikian juga kehidupan kita. Kalau kita memandang kebaikan Tuhan, kita memandang kasih Tuhan, kita memandang anugerah Tuhan, kita nggak cepat untuk marah. Kita nggak cepat untuk putus asa. Karena apa? Kasih Tuhan Yesus itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kalau kita sudah memandang Tuhan Yesus, kita memandang jalan satu-satunya yang luar biasa itu, pasti kita harus memperhatikan rambu-rambu itu. Rambu-rambu lalu lintas. Apa itu? Firman Tuhan. Ya, dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 105, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Nonsen Bapak Ibu, kalau kita mengikuti jalan yang sudah benar, yaitu jalan Tuhan Yesus, terus kita tidak memperhatikan firman itu, sama sekali tidak benar. Kalau kita sudah mengikuti jalan Tuhan Yesus, kita tahu kasih Tuhan Yesus, kita sudah terima janji Tuhan, otomatis kita pasti taat akan firman Tuhan. Bapak Ibu, satu saat pada waktu kami berbicara dengan satu tim, gitu ya, tim waktu itu istirahat siang, saya katakan, waktu itu topiknya yang dibahas adalah bahagia, nah, gitu ya, bahagia. Satu teman ngomong, kalau orang bahagia itu apa sih? Ya, apa sih kalau orang definisinya orang bahagia? Ternyata semuanya itu serentak dia bilang, akeh duite. Satunya banyak duitnya. Ya. Satunya lagi kaya. Sebab dengan kekayaan, dengan duit kita bisa melakukan segala sesuatu. Dan diskusi itu saya hentikan, saya nggak komentar apa-apa, tetapi itu menjadi perenungan buat kehidupan saya saat itu. Ya, menjadi perenungan saya. Benar enggak ya? Banyak duit, itu kita bisa bahagia. Terus saya terapkan di dalam kehidupan saya, ya. Saya cari firman Tuhan, nggak ada yang ngomong bahwa berbahagialah orang yang kaya raya. Gitu ya. Berbahagialah orang yang mempunyai kekayaan di dunia, nggak ada. Kalau Pak Amos kemarin katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Saya temukan lagi, berbahagialah orang yang murah hati. Di Mazmur dikatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan.
Tapi nggak ada ayat-ayat yang ngomong, yang bilang, yang menulis bahwa berbahagialah orang yang mempunyai duit banyak, kekayaan yang luar biasa, enggak. Dan perenungan saya itu, Tuhan memberikan satu jawaban. Ya, fokus, kalau kita fokus kepada kekayaan, bisa bahagia dan bisa tidak. Ya, kalau bisa bahagia, kalau kita bisa memanage, kita bisa memakai berkat Allah itu dengan benar. Tapi kalau kita salah memanage berkat Tuhan, ingat, itu akan menjauhkan kita dari hadapan Tuhan. Satu pujian katakan, berbahagialah orang yang takut padanya, gitu ya. Berbahagialah orang yang setia padanya, dia akan menikmati. Lah, ini saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, dia yang menikmati, dia akan menikmati. Jadi Tuhan memberikan jawaban kepada saya bahwa pemeliharaan Allah lah yang seharusnya kita dapatkan. Kalau orang dipelihara Allah, ya, itu bisa kaya, bisa sedang, tetapi tidak berkekurangan. Itulah pemeliharaan Allah. Karena kenapa kita harus dipelihara Allah? Di dalam pemeliharaan Allah itu ada pengalaman pribadi dengan Allah. Kita akan kembali. Jadi kalau kita fokus, hidup kita fokus kepada jalan, yaitu Tuhan Yesus, kita nggak akan mudah untuk melepaskan. Kita nggak akan mudah untuk meninggalkan Tuhan Yesus dalam hidup, apapun yang terjadi. Yang kedua, kalau kita fokus kepada jalan itu, ya seperti seorang pengemudi tadi, fokus kepada jalan, pasti kita akan taat kepada rambu-rambu, yaitu firman Allah. Sekarang ada satu oknum yang membuat kita ini gagal fokus ataupun gagal mencapai tujuan akhir kita, yaitu kerajaan surga. Siapa itu? Kuasa kegelapan. Ya, di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan bahwa berjaga-jagalah, ya, terhadap iblis lawan kita. Berjaga-jagalah dan waspadalah. Siapa? Iblis lawan kita ini berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Mengaum-ngaum itu, kalau saya tadi sempat baca itu mengintimidasi. Jadi kalau singa yang mengaum-ngaum itu supaya takut, orang itu takut, supaya hewan-hewan lain itu takut, gitu ya, mengintimidasi. Firman Tuhan ini mengajari kepada kita. Kalau kita lihat judul perikopnya adalah gembalakanlah domba-domba Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu, satu oknum yang senantiasa membuat kita gagal fokus, yaitu kuasa kegelapan. Di dalam Yohanes 10 ayat 10, firman Tuhan katakan, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 itu sama, judul perikopnya adalah gembala yang baik. Jadi kita domba-domba ini, domba-domba Allah ini yang sudah fokus kepada jalan Tuhan, yang sudah melakukan taat kepada firman, kita nggak boleh lengah. Ya, dikatakan tadi seperti singa yang berkeliling. Singanya itu nggak diem, tapi berkeliling. Ya, berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Dan di dalam Yohanes 10 ayat 10 ini dikatakan pencuri datang untuk mencuri. Mencuri apa? Mencuri perhatian kita. Ya, mencuri perhatian kita supaya apa? Kita nggak fokus. Supaya kita gagal fokus. Mengalihkan perhatian kita agar kita tidak fokus kepada Tuhan Yesus. Kadang-kadang orang gampang meninggalkan Tuhan Yesus dengan hal-hal yang lain. Gampang meninggalkan iman percaya kepada Tuhan Yesus dengan iming-iming hal yang lain. Ya, ingat, dia akan mencuri. Pertama, mungkin mencuri keharmonisan rumah tangga kita. Makanya Bapak Ibu, kalau ada masalah yang kecil di rumah tangga, ya selesaikan dengan baik-baik sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa? Itu akan membuat keharmonisan kita ini akan hancur di dalam keluarga. Biasanya doa keluarga
karena ada masalah sedikit, ya. Akhirnya anaknya bilang, "Pak, ayo berdoa." Terus doa sendiri. Ya, gitu ya. Keharmonisan di dalam ibadah, di dalam pelayanan bisa mencuri. Karena selama ini kita bersatu, kita bisa rukun. Karena ada masalah kecil aja, kita enggan ke gereja, sudah nggak ke gereja. Itu akan mencuri fokus kita. Ya, yang kedua, setelah dicuri perhatian kita sudah nggak mau berdoa. Biasanya kita baca firman, nggak baca firman, kadang ada masalah keluarga. Kita biasanya itu rajin berdoa, tidak berdoa, kita rajin beribadah, tidak beribadah karena ada gesekan sedikit dengan teman-teman sepelayanan dan sebagainya. Maka lambat laun iman kita akan dibunuh. Yang kedua, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh. Membunuh apa? Membunuh iman kita. Kalau sudah iman kita dibunuh, kita ini nggak tahu, kita ini berbuat baik, kita ini berbuat jahat, ini dilarang Tuhan atau tidak, kita udah nggak tahu lagi, ya. Kita udah kebal, sama kehidupan kita dengan orang lain, ya. Sudah tidak mempernyaya firman Tuhan lagi, tidak peka terhadap suara Roh Kudus. Pekerjaan ini bisa dilakukan atau tidak, ini baik dilakukan atau tidak, kita nggak tahu. Karena apa? Sudah dibunuh iman kita. Dan selanjutnya, membinasakan. Bapak Ibu, hati-hati dengan hal ini. Kita mau belajar bersama-sama, kita merenungkan bersama-sama, supaya fokus kita selama ini yang sudah benar, fokus kepada Tuhan Yesus. Taat kepada firman, jangan sampai dicuri perhatian kita ini dengan hal-hal yang lain. Masalah pasti ada terjadi dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang nggak enak timbul di dalam kehidupan kita, pasti kita mengalami semua seperti masalah seperti saat ini. Ada begitu banyak orang yang terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Tetapi ingat, kita pandang kepada Tuhan Yesus sebagai jalan, satu-satunya jalan. Dan kedua, ingat, rambu-rambu itu harus kita lakukan. Ya, kita taat, kita patuh, kita belajar untuk terus melakukan firman Tuhan. Dan ketiga adalah jangan sampai kita dialihkan, dicuri perhatian kita, dibunuh iman kita, dibinasakan roh kita oleh siapa? Iblis. Jadi Bapak Ibu, renungan pada malam hari ini mengingatkan kepada kita semua. Ya, apapun yang terjadi. Mungkin saat ini Bapak Ibu ada masalah, ada problem. Bahkan kalau saat ini Bapak Ibu berkelimpahan, ingat, jangan sampai mencuri. Jangan sampai dicuri perhatian kita dengan hal seperti itu. Pandang Dia, fokus kepada Dia. Pusatkan pikiran kita kepada Dia, Tuhan Yesus, yang sebagai Allah dan Juru Selamat kita, yang telah mati, telah bangkit, dan menyelamatkan kita. Kedua, kita hidup, selama kita hidup di dunia ini, kita akan taat terus dengan rambu-rambu yang ada, dengan perintah-perintah, dengan larangan-larangan yang tertulis di dalam firman Tuhan. Kiranya renungan malam hari ini memberikan kekuatan khususnya kepada saya, memberi pengertian kepada saya, mengingatkan terus kepada kita semua untuk tetap fokus, tetap memusatkan perhatian kita selama kita hidup kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita tutup malam hari ini, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara, kita berdoa buat sidang jemaat, supaya Tuhan tetap mengaruniakan kasih karunia-Nya kepada bangsa dan negara, kepada seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau malam hari ini kami diingatkan bahwa Engkau adalah satu-satunya jalan, Engkau adalah satu-satunya kebenaran, Engkau adalah satu-satunya hidup yang kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Biarlah Tuhan ajari kami terus untuk fokus, untuk memusatkan perhatian kami. Apapun yang kami kerjakan selama kami hidup di dunia ini. Untuk memandang kepada kebaikan Engkau, memandang kasih-Mu yang luar biasa yang telah menyelamatkan kami. Demikian juga ajari terus kami Tuhan, untuk taat akan firman-Mu, supaya hidup kami melimpah dengan firman, kami boleh menjadi saksi-Mu yang luar biasa. Tuhan Yesus, malam hari ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, yang saat ini masih mengalami, menanggulangi, memutus mata rantai COVID-19. Kami bersyukur apapun yang Tuhan kerjakan untuk bangsa ini Tuhan. Kami yakin dan percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang ingin Kau nyatakan buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami berdoa buat seluruh pemerintahan kami, dari Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, di jajarannya sampai gubernur, bupati, wali kota, juga sampai ke daerah-daerah. Tuhan juga akan tolong berikan hikmat yang daripada Engkau Tuhan, supaya terus bekerja memutus mata rantai COVID ini dan kembali pulih sedia kala Tuhan. Kau berkati juga untuk pemulihan di dalam sektor ekonomi, keagamaan, pendidikan, dan sektor-sektor yang lain Tuhan, yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah kami. Kiranya Tuhan juga akan turut campur tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati seluruh dokter-dokter, relawan, TNI Polri yang ikut menangani pemutus rantai COVID-19 ini Tuhan. Karuniakan kekuatan hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Jika ada anak-anak Tuhan yang ikut di dalam menangani ini Tuhan, Kau juga akan berikan kekuatan, berikan hikmat-Mu Tuhan, supaya apa yang mereka kerjakan boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Demikian juga kami berdoa buat seluruh sidang jemaat malam hari ini. Tuhan juga akan tolong, Tuhan akan sertai dari anak-anak, dari remaja, dari kaum muda, dewasa, yang usia emas juga Tuhan akan tolong. Dimanapun mereka berada, Tuhan akan berkati, khusus terlebih Engkau berkati kerohanian mereka untuk terus memandang Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat kami, dan terus untuk bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.